meter kubik. Kemudian perubahan jarak piston dan pegas menjadi X sama dengan delta V bagi A. Ya, 0,2 meter. Gaya yang dikerahkan oleh pegas terhadap kondisi ini adalah F sama dengan Kx. Sama dengan 150 kilonewton, itu adalah K, X-nya 0,2. Kita dapatkan F adalah 30 kilonewton. Ya. Kemudian tekanan tambahan yang diberikan oleh pegas kepada gas pada kondisi ini, P sama dengan F bagi A. F-nya 30, A-nya 0,25. Kita dapatkan hasilnya 120 kilopascal. Ya. Tanpa pegas, tekanan dalam ruangan konstan pada 200 kilopascal. Sementara ya, kalau dalam kasus ini terjadi perubahan, ya. Nah, pada efek pegas ini tekanan naik secara linear dari 200 kilopascal menjadi 200 tambah 120 kilopascal sama dengan 320 kilopascal pada kondisi akhir, ya. Nah, cara paling mudah untuk mencari kerja yang dilakukan adalah dengan memplot, ya, memplot pada diagram PV, ya, W sama dengan PV, ya, P-nya adalah hasil rata-rata ditambah beda volume. Kita dapatkan ini 200 tambah 320, ya, kita dapatkan 13 kilojoule. Kerjanya, ya. Kemudian kerja yang dilakukan oleh bagian persegi daerah 1 yang diberikan terhadap piston dan suhu, dan kerja yang diwakili oleh segitiga, ya, yang diberikan terhadap pegas, sehingga W spring tekanannya dikurangkan dikali V. Kemudian kesetimbangan energi, sistem tutup ini, ya. Nah, kesetimbangan energinya kita tahu bahwa E in dikurang E out itu adalah perubahan di dalam sistem. Kalau kita bagi persatuan waktu ini, maka ini kita beri titik, ya, laju, ya. Nah, kuantitas total berhubungan dengan kuantitas persatuan waktu Q bagi T, Q titik, ya, atau Q sama dengan Q titik kali delta T, ya. Dan E kurang E kecil itu perubahan E sistem, demikian seterusnya untuk itu, ya. Nah, kesetimbangan energi pada waktu konvensi tanda digunakan, yaitu input panas bekerja. Oke. Pada ini, ya, input panas ke sistem itu tandanya positif. Sistem memberikan kerja keluar itu tandanya positif, artinya dia bekerja. Kalau sistem memberikan panas itu tandanya negatif karena sistem kehilangan panas.
Dan kalau sistem diberi kerja juga tandanya negatif, ya. Nah, dalam hukum pertama termodinamika, walaupun tidak dapat dibuktikan secara matematis, tapi tidak ada proses di alam yang diketahui telah melanggar hukum pertama dan mesti diterima sebagai bukti yang cukup, ya. Hukum pertama termodinamika yang umum, ya, Q kurang W sama dengan delta E. Ya, untuk sistem yang diam, Q kurang W sama dengan perubahan internal energi. Persatuan massa Q kecil kurang W kecil sama dengan delta E kecil. Ya, dalam bentuk diferensial, dQ kurang dW sama dengan dE. Masuk lalu jalan, mobil, ya, rumah. Ya. Nah, ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa keseimbangan energi untuk ekspansi tekanan konstan, saya lingkari dengan konstan untuk proses kompresi. Ya, kalau kita masukkan E in kurang E out sama dengan delta S system, sama dengan delta U energi kinetik, energi potensial itu mendekati nol karena tidak ada pergerakan dari sistem. Sehingga Q kurang W, ya, Q kurang W, W itu kita bagi W yang lain dan WB, itu sama dengan U2 kurang U1. Q kurang W lain, minus P2V2, minus P0 V1 sama dengan U2 kurang U1. Jadi Q kurang kerja yang lain, U2 P2V2 kurang U1 P1, dan ini didefinisikan sebagai entalpi. Sehingga Q kurang W kerja lain adalah H2 kurang H1, di mana H adalah entalpi. Dan ini hanya berlaku untuk ini, tekanannya konstan. Kalau tekanannya tidak konstan, tidak berlaku. Contoh, suatu alat piston silinder berisi 25 gram uap air jenuh, ya, air jenuh nih ya, yang dipertahankan pada tekanan konstan 300 kilopascal. Suatu alat pemanas resisten tahanan di dalam silinder dinyalakan dan menggunakan arus listrik sebesar 0,2 ampere selama 5 menit dari satu sumber listrik 120 volt. Pada saat yang sama terjadi kehilangan panas sebesar 3,7 kilojoule. A. Tunjukkan suatu sistem tertutup kerja batas WB dan perubahan internal energi delta U dalam hubungan terhadap hukum pertama termodinamika dapat dikombinasikan menjadi satu terminologi delta H untuk satu proses tekanan konstan. Tentukan suhu final dari uap air tersebut. Ya, nah, jadi masanya 25 gram dari 300. Oke. Solusinya, ya, tunjukkan delta U tambah WB sama dengan delta H. Ya, ini asumsinya bisa dibaca. Yang pasti energi kinetik EK sama dengan E potensial sama dengan 0 karena sistemnya tidak bergerak, ya. Ya, prinsipnya terjadi seperti gambar 45 yang ada di gambar sebelah. Ya. Nah, kita buat E in, E out sama dengan delta sistem, QW sama dengan delta U, energi kinetik 0, energi potensial 0. QW, W lain tambah WB sama dengan U2 kurang U1. Ya. U lain untuk tekanan konstan, W adalah P0, V2 kurang V1. Kita keluarkan. P0 sama dengan P1 sama dengan P2, Q di kerja lain sama dengan U2 P2V2 kurang U1 P1 V1, ya. Sehingga
kita dapatkan terminologi ini. Kemudian kita tanya bentuk lain dari kerja ini adalah kerja listrik yang dapat ditentukan ini W sama dengan VI delta T. Voltasenya 120, I-nya 0,2 ampere, waktunya 300 detik, dibagi 1000 ampere, kita dapatkan 7,2 kilojoule. Bisa juga kita lihat pada P1 300 kilopascal, uap jenuh, H1-nya adalah sama dengan Hg 300 pascal, kita dapatkan 24,9 ya. Nah, entalpinya dapat kita masukkan W in kurang Q out kurang WB sama delta U. Kita masukkan di rumus ya. W in 7,2, Q out 3,7 sama dengan 0,025 kurang 2724,9 ya. Kita dapatkan H2-nya adalah 2864,9 kilojoule per kilogram. Ya, pada kondisi 2, P2-nya 300, H2-nya 2864, maka dari tabel super panas kita dapatkan suhunya adalah 200 derajat Celcius. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi ini. Contoh lagi. Ya, satu tangki kaku dibagi menjadi 2 bagian. Dan bagian itu dipasang sekat. Pada awalnya salah satu sisi tangki berisi 5 kg air pada tekanan 200 kilopascal dan suhu 25 derajat Celcius, dan sisi lainnya dikosongkan. Kemudian partisinya dilepas dan air itu mengembang mengisi seluruh tangki. Air diizinkan berpindah panas dengan lingkungan sampai suhu di tangki kembali ke suhu awal 25 derajat Celcius. Tentukan volume tangki, tekanan akhir, dan pindah panas untuk proses ini. Ya. Jadi seperti ini. Ya, ini ada yang kosong. Jadi bagaimana caranya? Kita lihat pada suhu 25 derajat Celcius, P-nya 200 kilopascal, maka air kita ini pasti berada pada kondisi super dingin.
Ya, karena tekanannya lebih tinggi dari tekanan jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius. Dan kemudian dengan menggunakan tabel uap, kita bisa dapatkan volume spesifiknya. Ya. Nah, volume spesifiknya pada suhu 25, cair ya, F, cair, itu adalah 0,001 meter kubik per kilogram. Atau kita tulis, kita bulatkan 0,001 meter kubik per kilogram. Ya. Volumenya, massa dikali volume spesifik, kita dapatkan 0,005 meter kubik. Nah, volume tangki keseluruhan adalah 2 kali lipat dari yang ada air. Jadi 2 kali 0,005 sama dengan 0,01 meter kubik. Pada kondisi akhir, ya, volume spesifiknya adalah V2 dibagi M, di mana V2 adalah 0,01 bagi 5, kita dapatkan 0,002, yaitu 2 kali lipat volume spesifik awal. Hal ini dapat kita antisipasi karena volumenya meningkat sementara jumlah massa tetap konstan. Nah, pada suhu 25 derajat,